معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أكبر. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان ووقانا عن الكفر والشرك والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شهادة تنجينا بها من النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات وبشرنا بالجنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل العلم والإرفان أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن أخوف ما يخاف على المؤمنين والمسلمين سلب الإيمان وسوء الخاتمة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan takwa yang tidak sekedar diucapkan di bibir saja, akan tetapi yang diwujudkan dan dipraktekkan dalam tingkah laku kita sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan disertai perasaan mengagungkan Allah, dan dengan meninggalkan serta menjauhi semua larangan-larangannya dengan disertai perasaan takut kepadanya dimanapun kita berada dan pada waktu kapanpun. Sebab takwa itu menjadi pengumpul semua kebaikan dan menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan, dan menjadi pelebur semua dosa, dan juga menjadi benteng yang sangat kokoh yang mampu menjaga kita dari semua keburukan, kemaksiatan, kesedihan, dan dari siksaan api neraka. Oleh sebab itu sangat beruntung sekali orang-orang yang mampu bertakwa, sebab balasannya adalah surga yang menjadi dambaan setiap manusia, dan sangat merugi sekali orang-orang yang durhaka kepada Allah, sebab balasannya adalah neraka dan setiap manusia berusaha untuk menghindarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup orang mukmin dan muslim di dunia ini yang paling mengkhawatirkan dan yang paling merisaukan hati dan yang paling membahayakan bagi hidupnya di akhirat nanti adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu mati dengan tanpa membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan kafir. Mengapa demikian? Sebab mati dalam keadaan su'ul khatimah itu bisa menghapus seluruh amal soleh yang telah dilakukan selama hidupnya, sehingga seluruh amal solehnya menjadi sia-sia, tidak berpahala, dan tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dalam kehidupannya di akhirat nanti. Yang kedua, mati dalam keadaan su'ul khatimah itu bisa menyebabkan dan memastikan dirinya akan masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Meskipun di dunia dia pernah beriman, pernah Islam, dan pernah melakukan banyak amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha. Maka adapun orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, fa fin nari, maka tempat mereka adalah di neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq, di sana mereka mengeluarkan napas dan menariknya dengan merintih. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantas mungkinkah mati dalam keadaan su'ul khatimah itu terjadi pada orang-orang mukmin dan muslim?
Jawabannya adalah mungkin saja hal itu terjadi, sebab hal itu termasuk salah satu bagian yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, yaitu ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu diciptakan atas tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Faminhum mayyuladu mu'mina wa yahya mu'mina wa yamutu mu'mina. Di antara mereka ada yang dilahirkan dalam keadaan beriman, wa yahya mu'minan, dan hidupnya juga beriman, wa yamutu mu'minan, dan mati pun dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah termasuk kelompok ini. Wa minhum mayyuladu mu'mina wa yahya mu'mina wa yamutu kafiron. Dan di antara mereka ada orang yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup mukmin, wa yamutu kafiron, tetapi mati dalam keadaan kafir. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah termasuk kelompok ini. Wa minhum mayyuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Dan di antara mereka ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir dan hidupnya pun kafir, wa yamutu kafiron, dan mati pun dalam keadaan kafir. Wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Dan di antara mereka ada yang orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, wa yahya kafiran, dan dia hidup dalam keadaan kafir, tapi wa yamutu mu'minan, dan dia mati dalam keadaan beriman. Kelompok ini murni mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keterangan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan kematian setiap orang itu tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin mati dalam keadaan iman dan Islam, yaitu dalam keadaan husnul khatimah, baik sebelum kematiannya dia itu beriman atau kafir. Dan orang-orang yang semacam ini dan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ini disebut sa'idun, yaitu orang-orang yang beruntung dan bahagia, sebab di akhirat nanti dia pasti akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan karena dia akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Yang kedua, mungkin mati dalam keadaan kafir, yaitu dalam keadaan su'ul khatimah, baik sebelum kematiannya dia itu kafir atau beriman. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ini disebut dengan saqiyun, yaitu orang yang sengsara dan celaka, sebab di akhirat nanti dia pasti akan mengalami kesengsaraan dan celaka karena dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, celaka dan sengsaranya seseorang atau syaqawah atau keberuntungan dan kebahagiaan seseorang atau sa'adah itu sudah diqadha dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak serta-merta mengqadha dan mentakdirkan syaqawah atau sa'adahnya seseorang itu tanpa disertai alasan dan sebab-sebab yang menyebabkan dia celaka atau bahagia. Akan tetapi ketika Allah mengqadha dan mentakdirkan celaka atau bahagia kepada seseorang, pasti disertai dengan alasan dan sebab-sebabnya, yaitu karena melakukan amalan-amalan ahli neraka atau karena melakukan amalan-amalan ahli surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma qabadallahu al-qabdataini, dan ketika Allah menggenggam dengan dua genggaman, qala liqabdatis su'ada, maka Allah berfirman kepada genggaman yang berisi orang-orang yang beruntung, haula'il jannati wa bi'amali ahlil jannati ya'malun, mereka ini adalah untuk surga dan mereka akan melakukan amalan-amalan ahli surga. Wa qala liqabdatil asya, dan Allah juga berfirman kepada genggaman yang berisi orang-orang yang celaka,
wa haula'i lin-nari wa bi amali ahlin nari ya'malun. Mereka ini adalah untuk neraka, wa bi amali ahlin nari ya'malun, dan mereka akan mengamalkan amalan ahli neraka. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati, sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan antara surga kecuali hanya 1 dhira', yaitu 40 cm sampai 45 cm. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu takdir celaka mendahului kepada dirinya, fayamalu bi amali ahlin nar, lalu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan di antara salah seorang di antara kamu ada yang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali 1 dhira', illa dhira'un, fayasbiqu alaihil kitab, lalu takdir beruntung mendahului dia, fayamalu bi amali al jannah, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun dari manusia tentang apakah dirinya termasuk bagian dari kelompok su'ada ataukah termasuk bagian dari kelompok asyqiya, akan tetapi Allah dan Rasulnya telah memberitahukan dan menunjukkan kepadanya tentang jalan menuju surga atau amalan-amalan ahli surga, dan tentang jalan menuju neraka atau amalan-amalan ahli neraka, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan petunjuk kepada manusia akan 2 jalan. Maka pilihan terhadap 2 jalan itu diserahkan oleh Allah kepada masing-masing orang. Jika ada orang yang memilih jalan surga dan dia diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga, maka kemungkinan besar dia termasuk bagian dari kelompok su'ada. Tetapi jika ada orang memilih jalan neraka dan dia diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, maka kemungkinan besar dia termasuk bagian dari kelompok asyqiya. Keterangan ini berdasarkan sebuah hadis, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah, berbuatlah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap kamu akan dimudahkan untuk melakukan amalan sesuatu yang untuk sesuatu itu dia diciptakan. Man khuliqa lil jannati yussira li amali ahlil jannah, barang siapa yang diciptakan untuk surga maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Wa man khuliqa lin nar, dan barang siapa yang diciptakan untuk neraka, yussira li amali ahlin nar, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang beriman, yang berkeinginan masuk surga, tentu harus bertekad kuat untuk memilih jalan yang menuju surga, yaitu dengan cara mengerjakan amalan-amalan ahli surga, yaitu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan, dan menjauhkan diri dari amalan-amalan ahli neraka, yaitu amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan, serta berusaha menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan su'ul khatimah dan terlepasnya iman dari Islam dari diri kita. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan su'ul khatimah yang harus kita hindari dan kita jauhi, diantaranya adalah meremehkan urusan sholat dan urusan zakat, mencari-cari kesalahan dan aib orang Islam lalu menyebarkannya, menggonjeng dan menipu mereka, mengurangi timbangan dan takaran pada waktu jual beli, berbuat
zalim kepada orang-orang Islam, melakukan dosa besar, menyimpan keraguan tentang Allah dan Rasul dan hari kiamat, lemahnya iman, mencintai dunia secara berlebih-lebihan, tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam, melakukan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua, dan tidak khawatir dengan su'ul khatimah. Itulah diantara menyebab su'ul khatimah yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan dalam rangka menghindarkan diri dari su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bertekad kuat memilih jalan surga dan melakukan hal-hal yang bisa menguatkan keimanan dan keislaman kita, dan dengan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa melemahkan dan melepaskan keimanan dan keislaman kita, dan dengan terus-menerus berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnal khatimah, wa a'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Insyaallah kita akan mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita tetap ada dalam hati kita hingga kita meninggal dunia, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dengan membawa iman dan Islam sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardhina was samawat, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabadil awqatu was sa'at. Amma ba'du, faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, waf'alul khairati wajtanibul ma'asiya la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin واخذل الكفرة أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح
من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والغلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واخفضنا والمسلمين وفرج عنا وعن المسلمين. اللهم يا الله ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.